Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktavia Putri Karisma, NIM 031. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian surat dan surat bisnis. Surat adalah sarana komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi tertulis oleh suatu pihak kepada pihak lain, baik berkaitan dengan bisnis maupun non-bisnis. Dalam menulis surat yang baik, perlu diperhatikan beberapa hal, diantaranya menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan tidak bertele-tele. Kemudian pilihlah kertas yang baik, bersih, dan ukurannya sesuai dengan maksud dan tujuan pengiriman surat, tidak terlalu tipis dan tidak terlalu tebal. Sedangkan pengertian surat bisnis adalah surat yang digunakan orang atau organisasi untuk menyampaikan informasi yang berkaitan dengan bisnis. Selanjutnya, fungsi surat bisnis. Yang pertama, sebagai komunikasi. Yang kedua, sebagai alat menyampaikan sesuatu. Selanjutnya, sebagai alat tertulis, sebagai alat untuk mengingat, sebagai bukti historis, dan sebagai pedoman kerja. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengelompokan surat menurut wujudnya. Yang pertama, surat bersampul berfungsi untuk menjaga kerahasiaan isi pesan dalam surat tersebut. Yang kedua, kartu pos adalah bentuk surat terbuka yang digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan singkat atau pendek dan praktis yang berbentuk kartu kecil. Selanjutnya adalah warkat pos, adalah surat yang wujudnya berupa gabungan kertas, surat, dan amplop. Kemudian telegram atau surat kawat adalah berita tercetak dan disampaikan dari jarak jauh. Selanjutnya memorandum. Memorandum atau memo adalah surat yang digunakan oleh pimpinan untuk menyampaikan suatu pesan-pesan singkat yang berupa pemberitahuan, permintaan, atau hal-hal lain yang dalam suatu organisasi tersebut. Sedangkan nota adalah suatu pesan singkat yang dibuat oleh pimpinan suatu lembaga atau organisasi untuk meminta data atau informasi penting di dalam organisasi. Selanjutnya, surat tanda bukti. Surat tanda bukti adalah surat yang memiliki fungsi sebagai tanda bukti pengakuan sah atas suatu pembayaran tertentu antara satu pihak kepada pihak lain. Selanjutnya, pengelompokan surat menurut pemakainya. Ada surat pribadi, surat dinas, surat bisnis, dan surat sosial. Surat pribadi adalah surat yang dibuat oleh seseorang yang isinya menyangkut kepentingan atau hal-hal yang sifatnya personal atau pribadi. Yang kedua, surat dinas, yaitu surat yang isinya berkaitan dengan kepentingan tugas dan kegiatan dinas instansi pemerintahan. Selanjutnya, surat bisnis disebut juga dengan surat niaga, yaitu surat yang digunakan orang atau badan yang menyelenggarakan kegiatan usaha bisnis seperti usaha produksi dan usaha jasa. Sebagaimana diketahui, usaha bisnis adalah setiap usaha yang dilakukan oleh seseorang atau lebih untuk menghasilkan barang atau jasa. Selanjutnya adalah surat sosial, adalah surat yang digunakan oleh organisasi atau lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan untuk berbagai kepentingan sosial bagi masyarakat pada umumnya. Terima kasih.